Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Mardiana dengan NIM F1G1211031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai dokumen Software Recruitment Specification untuk web-based kendari jual beli, system development, streamlining online buying and selling experience. Baik, yang pertama mengenai tujuan penulisan dokumen. Adapun tujuan penulisan dokumen pengembangan sistem kendari jual beli berbasis web untuk mempermudah pengalaman jual beli secara online. Secara keseluruhan, dokumen ini menggambarkan dengan jelas kebutuhan, fitur, persyaratan teknis, dan panduan desain yang diperlukan untuk mengembangkan dan menguji pengembangan website ini secara fungsional, aman, dan efektif. Baik, yang kedua yaitu audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Nah, dalam dokumen ini ada beberapa audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan. Yang pertama yaitu tim pengembang itu sendiri. Baik, yang kedua ada manajemen proyek. Yang ketiga ada pemangku kepentingan. Yang keempat ada tim quality. Yang kelima ada tim desain UI dan UX. Kemudian yang keenam ada tim infrastruktur dan keamanan. Selanjutnya yang ketiga ada batasan produk. Nah, batasan produk ini memiliki dua lingkup. Yang pertama lingkup fungsional dan yang kedua adalah lingkup non-fungsional. Selanjutnya adalah definisi dan istilah. Mengenai definisi dan istilah, di sini ada beberapa definisi dan istilah yang saya masukkan. Yang pertama itu adalah KJB atau kendari jual beli, kemudian ada online buying and selling, ada SRS itu sendiri, system development, streamlining, user interface, functional requirements, non-functional requirements, dan user interface. Nah, untuk referensi dokumen ini sendiri, saya mengambil dari beberapa artikel di web browser, kemudian ada jurnal dan juga beberapa skripsi. Oke, baik, lanjut yang kedua yaitu deskripsi keseluruhan. Nah, yang pertama adalah deskripsi produk. Oke, baik. Pengembangan sistem kendari jual beli berbasis web ini yaitu untuk menyederhanakan pengalaman jual beli online, memperkuat kepercayaan pengguna, dan menciptakan lingkungan perdagangan online yang aman dan nyaman di kota Kendari. Selanjutnya yaitu fungsi produk. Nah, fungsi produk di sini ada beberapa. Yang pertama ada platform jual beli online. Yang kedua menjadi manajemen produk yang baik. Kemudian ada pencarian dan pemfilteran. Kemudian ada keranjang belanja juga. Kemudian ada proses pembayaran. Ada manajemen pesanan, ulasan produk, hingga user interface yang user friendly. Oke, next. Yang ketiga yaitu penggolongan karakteristik pengguna. Nah, di sini saya membagi beberapa penggolongan karakteristik pengguna. Yang pertama ada pembeli atau customer. Yang kedua ada penjual atau seller. Yang ketiga ada jasa pengiriman atau kurir. Dan yang keempat admin atau pengembang web itu sendiri. Oke, next. Yaitu lingkungan operasi. Nah, ada beberapa di sini, di antaranya yang pertama itu server web, kemudian ada koneksi jaringan, protokol dan teknologi web, kemudian ada kompatibilitas browser. Nah, untuk batasan, desain dan implementasinya, di sini ada beberapa. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, kemudian ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, keterbatasan teknologi, integrasi dengan sistem lain, batasan waktu, dan lingkungan operasional. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi pengguna, di mana di sini yang pertama ada user manual, yang kedua ada online help, yang ketiga tutorial, yang keempat ada FAQ, yang kelima ada panduan keamanan, yang keenam ada panduan penjual. Oke, itu aja untuk dokumentasi pengguna.
Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu kebutuhan interface eksternal. Yang pertama ada user interface. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan user interface. Nah, untuk kebutuhan user interface-nya yang pertama itu responsif dan mobile friendly, kemudian navigation yang intuitif, ada tampilan produk yang menarik, fitur pencarian yang efektif, pengalaman checkout yang lancar, panel pengguna yang terintegrasi, notifikasi dan konfirmasi, desain yang menarik, kemudian fitur yang interaktif dan sosial, dan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Oke, kita lanjutkan ke hardware interface. Adapun kebutuhan hardware interface itu sendiri meliputi kompatibilitas perangkat, koneksi internet, kompatibilitas browser, dan kecepatan kapasitas perangkat. Untuk software interface itu sendiri meliputi kompatibilitas platform, kompatibilitas browser, integrasi dan sistem eksternal, keamanan dan autentikasi, interaksi dengan layanan eksternal, pengelolaan basis data, manajemen konten, dan pemantauan dan analisis. Next, untuk communication interface. Yang pertama ada user interface itu sendiri, ada interface pihak ketiga, interface integrasi sistem eksternal, interface notifikasi, interface layanan pelanggan, interface sistem administrasi, interface web service, dan interface penjadwalan dan pengiriman. Oke, and the next yaitu functional requirements dan non-functional requirements. Oke, di sini yang pertama ada registrasi pengguna, yaitu di mana pengguna harus membuat akun dan sistem harus memvalidasi dan menyimpan informasi akun yang sudah terdaftar. Nah, di functional requirement ini kita ada dari registrasi pengguna hingga notifikasi yang akan muncul nantinya di web browser itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke use case diagramnya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat dari mulai daftar atau registrasi, hubungan antara customer, seller, kurir, dan admin, di mana nantinya keempat pengguna ini dia akan menjalankan roda dari pengembangan web browser Kendari jual beli. Kita lanjut ke use case masing-masing dari use diagram tadi. Nah, yang pertama ada use case registrasi, di mana use case registrasi ini merupakan use case yang menggambarkan interaksi antara pengguna baik pembeli, penjual, atau admin dengan sistem untuk mendaftar sebagai pengguna baru di web Kendari jual beli. Contoh stimulus dan responnya. Nah, kalau pengguna baru membuka halaman registrasi, maka sistem akan menampilkan formulir registrasi. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihatnya pada diagram activity. Diagram activity. Nah, di sini kita dapat melihat alurnya dari pengguna yang membuka halaman registrasi, kemudian sistem akan menampilkan form registrasi, kemudian pengguna mengisi formulir registrasi, kemudian mengirimkannya kembali, lalu sistem akan memvalidasi apakah formulir yang dia isi sudah valid atau belum. Jika belum, maka pengguna harus melakukan pengisian ulang. Jika sudah, maka sistem akan memberikan akses kepada pengguna untuk mengakses web browser tersebut. Nah, hal itu juga berlaku untuk use case pencarian produk, di mana dia ada stimulus dan responnya juga, bagaimana diagram activity-nya, kemudian ada use case checkout, bagaimana stimulus responnya, kemudian activity diagramnya, hingga use case rating dan ulasan produk. Oke, yang terakhir nih ada non-functional requirement, di mana di sini ada beberapa yang saya masukkan yaitu performa, keamanan, ada skalabilitas, ketersediaan, kebergunaan, kompatibilitas, dan kemudahan pemeliharaan.
Oke, itu saja mungkin presentasi saya mengenai dokumen SRS ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di lain waktu.